Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya growth atau bertumbuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan review untuk indeks kita atau komposit ya, kemana arah pergerakannya, kemudian apakah akan ada perbalikan arah ya, atau mampukah IHSG kita ini break dari area resistnya. Kemudian saya juga akan cekkan atau mereview beberapa saham big caps ya, BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, kemudian Telkom, ASII, dan GoTo. Jadi pastikan buat teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh sekarang ini, sampai sekarang. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ya ke pembahasan komposit. Seperti yang teman-teman ketahui, indeks kita hari Jumat kemarin mengalami kenaikan ya cukup tinggi, yaitu hampir 2% atau lebih tepatnya 1,76% ke level 7089. Ini tersentimen atau terdorong oleh sentimen dari bursa Amerika ya, yang kenaikannya 3% sampai dengan 7% seperti itu. Dan ada apa sih di Amerika? Ternyata Amerika menunjukkan adanya penurunan inflasinya ya, penurunan inflasinya sehingga menjadi sinyal positif buat bursa mereka ya, sehingga direspon cukup menarik ya, cukup tinggi, mengalami kenaikan hampir 7% atau 3%-an seperti itu. Nah, itu juga akan berdampak ke bursa-bursa regional ya, termasuk Indonesia salah satunya. Jadi indeks kita terdorong oleh sentimen Amerika. Kemudian kalau teman-teman cek indeks kita, ini belum bisa dikatakan dia break dari area resist ya, 7100-nya ya. Jadi masih menyentuh tetapi gagal turun kembali di bawah 7100. Tetapi kabar gembiranya dia masih stay juga di atas level 7000-an ya. Jadi cenderungnya masih sideways, mungkin naik, besoknya turun, atau 2 hari naik, besoknya turun, seperti itu. Nah, kemana arah pergerakannya? Jelas bahwa ada area resist di 7100, area sini ya, 7100. Jadi teman-teman bisa pantau, kalau indeks kita ini mampu breakout dari level 7100, maka cukup menarik karena ada potensi melanjutkan kenaikan minimal ke 7200 sampai dengan 7300 ya, seperti itu. Kalau seandainya dia gagal bagaimana? Mungkin masih akan menguji area supportnya, area support di 7000-an seperti itu. Jadi dalam 1 minggu ke depan kita bisa pantau ya, kalau misalnya dia breakout dari 7100, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikan ke 7200-an. Ya, tapi kalau seandainya dia gagal break dari 7100 ya, berkutatnya di level 7000 sampai dengan 7100. Seperti itu untuk komposit. Kita lanjut ke saham yang pertama, ada BBCA ya. BBCA sendiri hari tanggal 11 November 2022 gap up ya, mengalami gap up ke level 8900 ya. Kemudian sayangnya penutupannya terkoreksi jadi di level 8850. Tetapi overall karena dia gap up ada kenaikan 0,57%. Apakah ini menjadi tanda bahwa BBCA ini break dari area 8800? Sebenarnya bisa dikatakan dia break ya, karena dia sudah melewati 8800-nya. Tetapi sayangnya candlenya kurang bagus. Kenapa? Walaupun dia naik, candlenya merah. Seperti itu ya. Apakah ada potensi dia melanjutkan kenaikan? Potensi selalu ada, tetapi kemungkinan karena bursa Amerika setelah kenaikan cukup tinggi,
kemudian dicek hari ini ya di RTI bisnis itu mengalami kenaikan tipis ya, seperti itu. Jadi potensi untuk melanjutkan kenaikan ada, tetapi kemungkinan kenaikannya akan terbatas, seperti itu. Jadi untuk BBCA sendiri otomatis masih akan tertahan ya. Mungkin buat teman-teman yang masih atau sudah punya di daerah bawah masih bisa di hold ya, karena potensi untuk windrest ya, potensi untuk dibawa ke level 9 ribuan itu masih terbuka. Buat teman-teman yang belum punya bisa tunggu ya, atau cicil beli mungkin bisa di 8.800. Tetapi sekali lagi, kalau teman-teman cicil beli di 8.800, teman-teman bisa pastikan prinsipnya dollar cost averaging ya. Jadi cicil aja, setiap dia turun dari support atau menguji support, teman-teman bisa cicil beli ya, konsisten beli. Itu mungkin bisa nanti averaging price-nya turun ya. Karena kenapa? Logikanya untuk sekarang 8.800 ini area resist yang cukup tinggi untuk BBCA ya, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya. Untuk broker summary-nya kita cek BBCA. Ini saya coba cekkan all-nya dulu ya. All-nya dulu selama 1 minggu. Ini ada akumulasi ya, jelas ada akumulasi oleh BK, YU, PD, AK, dan NI. Dan untuk saham-saham big cap kita bisa lihatnya ke foreign flow-nya ya. Foreign flow-nya apakah dalam 1 minggu ini masih masuk. Ternyata dalam 1 minggu ini ada sedikit distribusi ya oleh ZP, JS, KZ, BP, dan DX. Jadi masih ada sedikit distribusi di daerah atas ya, 8.800, 8.700 lebih ya. Jadi kalau distribusinya berlanjut, maka cenderungnya BBCA ini akan tertahan ya di area resist ini, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Untuk tanggal 11-nya BBRI ini mampu berada kembali di atas level 4.600 ya, ditutup di 4.650 atau mengalami kenaikan 2,65%. Apakah dia break dari area resist 4.600? Kemungkinan masih belum ya, karena dia sebelumnya dia gap down, kemudian besoknya dia gap up lagi balik ke 4.600-an ya. Jadi masih berputar di range 4.600, belum bisa dikatakan break, tinggal wait and see ya. Buat teman-teman yang mungkin punya di daerah bawah, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 50 masih cukup oke. Buat teman-teman yang mungkin belum punya, mau entry untuk saham BBRI, mungkin bisa koreksi, manfaatkan ketika dia koreksi ya, cicil beli ketika ini, let's say seperti ini ya, 4.500-an beli lagi, itu mungkin masih bisa ya, tapi pastikan proporsi dananya, seperti itu. Kita lanjut ke broker summary-nya ya. Kita cekkan BBRI selama 1 minggu jelas ada distribusi ya, cukup masif oleh ZP, KZ, JS, OD, RX, seperti itu. Apakah foreign flow-nya masuk? Kita coba cek selama 1 minggu. Untuk foreign flow-nya selama 1 minggu ini ada akumulasi cukup masif ya oleh BK, YU, AK, RF, dan DP, seperti itu. Harga rata-rata pun di kepala 4.600-an ya, jadi masih berkutat di area resist ini. Kalau dia asing berani akum di daerah 4.600, maka ada besar kemungkinan dia akan break atau breakout dari level 4.600. Tetapi masalahnya kapan, itu yang kita tidak tahu. Mungkin teman-teman yang ngincar saham BBRI mungkin bisa tunggu pada waktu koreksi ya, untuk dapatkan harga yang lebih murah, seperti itu. Itu untuk BBRI. Kita lanjut ke saham ketiga ya, BBNI. Untuk BBNI sendiri masih juga di area resist 9.300 ya, 9.300, 9.600 ya, masih di kisaran area resist ini.
Jadi belum bisa dikatakan break, diuji beberapa kali masih tertahan di atas level 9300 ya. Posisi EMA 50, EMA 200 jelas mengarah ke atas, masih uptrend. Volume koreksi kemarin disertai dengan volume garis MACD cenderungnya masih sideways. Kita cek broker summary-nya dari BBNI. Untuk BBNI selama 1 minggu ini cenderungnya netral ya, ada sedikit distribusi oleh CS, RX, ASET, BK, dan GR. Apakah foreign-nya juga distribusi? Kita coba cek. Foreign flow-nya jelas distribusi ya. Teman-teman bisa pantau di 9293, jadi area resist ini dimanfaatkan untuk kurangi barang dari foreign ya, atau foreign mulai taking profit. Seperti itu cukup wajar, mengingat kalau foreign mungkin entry-nya dari posisi low-nya ya, atau posisi jauh seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya saham BBNI, apa yang bisa dilakukan menurut saya cukup layak untuk di hold ya, walaupun distribusi tetapi masih dijaga di atas level 9300, jadi cukup aman. Kita lanjut ke saham berikutnya, BMRI atau Bank Mandiri. Untuk BMRI gap up ya, gap up ke level 10.400-an, ditutup di 10.425, mengalami kenaikan 3,22%. Kalau dilihat cukup stabil di atas level 10.000-an, masih cukup aman. Jelas EMA 50, EMA 200 mengarah ke atas, garis MACD ini cenderungnya masih sideways. Volume cenderungnya stabil ya, cenderungnya stabil ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin masih bisa hold untuk saham BBNI ya, mungkin di daerah bawah teman-teman punya, hold saja selama masih di atas level 10.000-an, itu masih cukup aman. Kita lanjut ke foreign flow-nya ya, atau broker summary-nya BMRI. Kita lihat broker summary-nya, all-nya. Ini ada akumulasi ya oleh BB, AK, C, YU, dan KSET. Kalau kita cek foreign, apakah akumulasi? Ternyata kalau foreign flow-nya ada sedikit distribusi ya oleh BK, CS, ZP, RX, dan BQ. Cukup wajar, mengingat ini area resist juga ya. Jadi mungkin yang sudah punya di daerah bawah mungkin kurangi posisi ya, atau profit taking ya. Tetapi sama dengan BBNI, selama masih dia di atas level 10.000-an, masih cukup aman ya. Buat teman-teman untuk hold itu masih cukup aman. Kemudian buat teman-teman yang belum punya, apakah bisa entry di level 10.000-an? Cenderungnya karena ada distribusi ya, cenderung distribusi atau buangan barang sedikit oleh asing, mungkin bisa tunggu di daerah bawah, let's say di 9.600 atau 9.400, 9.300, itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau dikasih seperti itu, karena mengingat ini cukup dijaga ya, cukup dijaga. Kemudian foreign flow-nya, distribusi pun tidak akan asal langsung buang barang ya, masih akan dijaga harganya, jadi cenderungnya masih stabil di atas 10.000-an seperti itu. Bank sudah, kita lanjut ke ASII ya, Astra Internasional. Untuk Astra Internasional dibandingkan banknya ya, yang cenderungnya masih uptrend, untuk ASI ini cenderungnya dia cenderung sideways ya, masih menguji area EMA 200 dan EMA 50 ya. EMA 50 nya ada di 6.600, EMA 200 nya ada di 6.475-80an ya, di area sana. Untuk ASI sendiri tanggal 11 mengalami koreksi ya, 1,15% ke level 6.450. Jadi untuk ASI sendiri ini masih cenderungnya menguji 2 EMA sekaligus ya, EMA 50 dan EMA 200. Jadi kalau untuk ASI seandainya belum bisa break dari EMA 50,
ada kecenderungan dia akan mengalami koreksi ya, atau penurunan seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau saja, kalau mau entry bisa buy on breakout ketika ASI ini breakout dari EMA 50 ya, minimal ke arah resist psikologis 7000 itu masih terbuka seperti itu. Volume cenderungnya stabil ya. Koreksi kemarin ada volumenya cukup tinggi. Garis MACD ini cenderungnya masih sideways ya. Kita coba cekkan broker summary-nya dari ASII. Kita lihat all-nya dulu ya. Untuk all ini ada akumulasi ya. Ada akumulasi, kita coba cekkan oleh DX, YU, ZP, CC, dan BB ya. Ada akumulasi. Kita coba cek foreign-nya, apakah foreign-nya masuk untuk ASII. Foreign cenderungnya masih ada ambil barang ya, atau akumulasi oleh ZP, YU, DX, AK, SH seperti itu. Tapi sayangnya harganya masih terkoreksi ya, di level di bawah 6.500 ya. Tapi belum dikatakan break dari 6.500 ya. Apakah bisa entry? Menurut saya untuk entry dari saham ASII lebih baik ketika dia breakout dari EMA 50-nya saja ya. Kalau selama dia belum mampu breakout dari EMA 50, dia mungkin akan pantulan tektok jangka pendek ya, seperti itu. Kita lanjut ke Telkom. Untuk Telkom sendiri sudah tanggal 11 November 2022 sudah di bawah EMA 200 dan EMA 50 ya. Bahkan kalau teman-teman bisa cek ini di bawah level 4200-nya. Apakah ini ada buangan barang? Kemungkinan kalau dilihat ada buangan barang ya. Kenapa? Karena koreksi kemarin disertai dengan volume, sedangkan garis MACD juga jelas mengarah ke bawah seperti itu. Kita coba pastikan ke broker summary-nya dari Telkom. TLKM, kita cekkan all. Untuk all jelas ya, ada distribusi cukup masif oleh AK, ZP, BK, BB, dan CC. Apakah foreign? Kita coba cek ya, foreign flow-nya. Saya rasa foreign. Ya, foreign-nya ada sedikit distribusi ya, oleh AK, ZP, CC, AI, BB seperti itu. Harganya pun teman-teman bisa cek ya, 4.100, 4.200 ya. Jadi buangannya di area sini seperti itu. Apakah bisa entry sekarang? Karena ada distribusi ya, atau buangan barang, buat teman-teman mungkin bisa tunggu di level support 4.000 ya. Tunggu di sini. Ini sempat menahan pergerakan dari Telkom. Jadi lebih baik tunggu aja di daerah support sambil nunggu buangannya mereda seperti itu. Kita lanjut ke saham terakhir, ada GoTo atau Gojek Tokopedia ya. Untuk GoTo cenderungnya dia ini trennya masih downtrend ya. Tetapi tanggal 11 November ini mengalami kenaikannya 11,7% ke level 210. Kalau dilihat jelas masih downtrend, tetapi tertahan di area support level 200-an ya. 200-an. Garis MACD ini mulai mengarah ke atas walaupun belum confirm ada perbalikan arah ya. Jadi untuk teman-teman yang mau entry untuk GoTo, mungkin bisa spekulasi buy, cicil-cicil beli, itu mungkin masih bisa ya. Untuk target jangka pendek itu di EMA 50-nya ya, di level 230-an, 226 itu mungkin masih bisa ya teman-teman untuk TikTok. Kita coba cekkan broker summary-nya ya. GoTo, kita cek all-nya. Untuk GoTo ada akumulasi ya, oleh BK, AK, LG, BB, PP
seperti itu. Foreign-nya kita coba cek. Ternyata kalau dilihat GoTo 1 minggu ini foreign-nya keluar distribusi masif ya, oleh RX, CC, Aset, SKI, YU ya. Jadi ada buangan barang yang nampung, ada BK, AK, ZP, CS, AG, seperti itu. Jadi kalau dilihat kenaikannya ini disertai akumulasi, tetapi trennya selama 1 minggu ini cenderungnya ada buangan barang ya. Jadi cukup berat untuk GoTo melanjutkan kenaikan ya selama ada buangan barang seperti itu. Apakah bisa entry? Mungkin bisa cicil beli aja ya di range 180 190-an ya, itu mungkin masih bisa. Atau lebih aman kalau teman-teman mau ya 190-an ya, di range 190-an itu mungkin bisa. Tapi resiko untuk dibawa lebih lanjut itu mungkin ya, masih mungkin. Kenapa? Trennya masih jelas dia downtrend, belum ada perbalikan arah untuk uptrend, atau minimal sideways itu masih belum ya, cenderungnya dia masih downtrend seperti itu. Resiko lebih besar kalau untuk saham tren-trennya downtrend. Jadi overall bagaimana? Kalau dilihat asing ada yang sebagian distribusi, sebagian juga masih hold ya. Terutama untuk saham-saham perbankan, asingnya masih cenderung untuk ambil barang. Kalaupun buang barang masih dijaga ya harganya di atas supportnya seperti itu. Jadi buat teman-teman ikuti saja arahannya ya. Menurut saya itu cukup berpotensi, selain masih berada di atas area resist yang dijaga, cenderungnya lebih aman kalau teman-teman bisa hold saham selama masih berada di atas EMA 50-nya ya, seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.